Saya mengajak pada semuanya, ketika Anda menikah, daripada bikin pesta, lebih baik uangnya untuk uang muka perumahan. Bagus. Bagus. Ini pesta itu jadi rajanya cuman semalam. Ya. Kalau kita punya rumah, kita jadi raja selamanya. Untuk jalan umum demi acara nikahan, pengendara sampai harus lawan arah. Punya duit ya sewa gedung sono. Emang boleh ya jalan ditutup cuman untuk kepentingan pribadi? Nggak boleh. Ini salah satu contoh kebijakan KDM yang sebetulnya bukan kebijakan yang harus diikuti, yang supaya warga masyarakat yang ada di Jawa Barat dan mungkin kita para orang di luar Jawa Barat ini diingatkan, oh iya, daripada lo maksain lo pengen punya hajatan yang mewah-mewah, ujung-ujungnya apa? Lo harus nutupin utang, kemudian juga lo harus dirujak. Ini apalagi sampai kayak gini ya, syukur-syukur di lapangan sendiri gitu ya. Kalau sampai kayak gini lebih parah banget. Ini cuman pengen kelihatan keren. Gue orang sini, tai. Renovasi rumah dinas senilai Rp 20,5 miliar Gubernur Kaltim agar tak perlu menginap di hotel. Suka-suka lu, Pak. Kita mah nggak ngelarang, Pak. Bapak mau ngerenov rumah dinas itu mau 30 miliar kek, mau 50 miliar, Pak. Urusan Bapak. Cuman kita mah ingin mempertanyakan itu jalan, Pak. Tanah itu gimana? Jalan masih banyak jalan yang jelek, Pak. Belakang lu no, renov dulu. Itu yang rambutnya kuning habis diungkep ya. Lu nggak boleh kayak gitu. Nah, Gubernur Jawa Barat lagi banyak gebrakan ya kan, sampai kebijakannya itu menjadi produk nasional. Sekarang lagi ada gebrakan baru tuh ya kan. Ini Gubernur Kaltim juga lagi pamer marwah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, Gubernur Cemerlang, gubernur dengan banyak ide. Widih, siapa bang? Gubernur yang ngurusin kan sapu? Bukan. Gubernur yang selalu memberikan ide dan kebijakan yang kebijakannya itu menjadi produk nasional. Siapa lagi kalau bukan KDM Gubernur Jawa Barat? Jilat lo bang, bodoh. Emang ada kebijakan gubernur lain yang udah jadi produk kebijakan nasional? Gue nanya ini mah dengan nada lembut, ya kan? Ada nggak? Apa? Ganti plastik pakai daun pisang? Nah, ngomongin soal kepala daerah dan sebuah produk kebijakannya yang menjadi produk nasional, ada satu gebrakan lagi ya. Sebetulnya ini bukan kebijakan formal gitu ya. Ini hanya sebatas ajakan, di mana para Gen Z yang mau nikah, ekonominya tidak mencukupi lah gitu ya. Ya syukur kalau kalian banyak duit mah gitu, sok gitu ya. Habis uang banyak, barang udah nikah bating ya kan. Minim-minimnya ikut sama orang tua. Bagus-bagusnya itu ngontrak. Kebanyakan begitu, syukur-syukur udah punya rumah kan gitu. Nah KDM itu pengennya tuh uang untuk pestanya itu, yuk mendingan minimal buat DP rumah, syukur-syukur kalian bisa beli cash. Pokoknya semua video udah gue kumpulin jadi satu. Langsung aja teman-teman ya, tanpa banyak basa-basi, kita gas, kita menuju TKP and play. Bagi pasangan usia perkawinan, oke, ini ajakan ya. saya mengajak pada semuanya, ketika Anda menikah, daripada bikin pesta, lebih baik uangnya untuk uang muka perumahan. Bagus. Ini pesta itu jadi rajanya cuman semalam. Ya. Kalau kita punya rumah, kita jadi raja selamanya. Bener. Lebih baik jadi laki-laki tanpa istri punya 4 rumah, ini udah bejok sih, daripada jadi laki-laki punya istri 4 tanpa rumah. Itu ya, setuju? Jadi ngajak lah, saya ngajak sekarang urusan perumahan hal sederhana ya. Pada Gen Z yang mau nikah,
lebih baik begini saja, nggak usah ada pesta yang panjang, nggak udah seserahan segala dikerahin tapi duit nang injem di Bang Emok. Lebih baik pagi-pagi akad nikah di kantor KUA, siang sudah pulang ke rumah sendiri walaupun nyicil. Setuju nggak? Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri yang tidak henti-hentinya berkeliling Jawa Barat menawarkan program subsidi perumahan, ya kan? Perumahan itu banyak ragamnya. Ada bantuan untuk rumah tidak layak huni. Yang kedua, ada kur perumahan dengan bunga yang sangat rendah, gitu kan? Yang berikutnya lagi, di Jawa Barat sekarang mulai banyak bikin apartemen perumahan. Ada apartemennya di Bekasi, nanti ada di Bogor, di Depok, ada di Bogor, dan kita juga nanti bangun di Bandung, ya. Nah, termasuk Pemprov Jabar, Pak Sekda siapin segera peraturan gubernurnya, setiap kawasan industri wajib untuk menyiapkan apartemen untuk karyawan. Jadi setiap ada kawasan industri, karyawannya harus sudah dihitung berapa karyawannya dan kawasan menyiapkan apartemennya. Untuk apa? Efisiensi. Efisiensinya apa? Pergi ke tempat kerja, tidak usah bikin macet di jalan raya, tapi dia sudah ada dalam satu kompleks kawasan, dan ini secara budaya tidak akan bisa merubah budaya di lingkungan kawasan karena perubahan banyak orang dan culture yang beragam. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan hari ini memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat. Menurut gue tuh gubernur yang selalu punya ide-ide cemerlang ketika ada menteri yang menawarkan program kepada masyarakat Jabar, kemudian ditelaah program tersebut, resapi, dipikirin kali ya kalau bahasa kita mah gitu ya. Ya udah Pak, kalau gitu kita setuju, akhirnya dikembangkan, ya kan, dikembangkan. Dan salah satunya adalah tadi tuh yang gue suka banget tuh ya, selain masalah nikah yang Lian kalau punya duit sih silakan ya. Artinya kalau kalian mau pesta-pesta lah gitu. Tapi disarankan daripada maksain minjem duit Bang Emok, mendingan udahlah nikahnya sederhana aja ya. Dan sekali lagi ini adalah ajakan. Nah, kemudian poin yang paling menariknya adalah ketika pabrik ya, perusahaan-perusahaan gede harus menyiapkan kayak tempat kayak apartemen atau apa gitu. Tujuannya adalah efisiensi. Ya jarak tempuh dan segala macam terserah, mau itu penyewaan atau mungkin bisa jadi hak milik, itu terserah perusahaan ya kan. Lalu yang keduanya itu kan nggak bikin macet, makanya gue setuju kalau ada bahasa gubernur cemerlang itu ya. Assalamualaikum, sampurasun, leceng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Perjalanan menuju Jonggol, kita ingin melihat hasil pembangunan SMA Negeri Jonggol. Dan ini merupakan salah satu upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan menengah di Jawa Barat. Saya sampaikan ya bahwa gagasan, pikiran, dan ajakan yang saya sampaikan terhadap pasangan muda dan mudi yang akan menikah, tetapi kemampuan orang tuanya terbatas atau kemampuan pasangannya terbatas, lebih baik tidak membuat pesta, menikahnya cukup di KUA, dan uang yang dimiliki bisa digunakan untuk masa depan pernikahan, bisa untuk DP rumah, bisa untuk modal usaha, dan bisa untuk kegiatan lainnya. Karena saya melihat banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya, uangnya pinjam sana sini. Ada yang menjual areal sawah, ada yang pinjam ke koperasi, ada yang pinjam ke bank, ada yang pinjam ke pinjol, ada yang pinjam ke bank keliling, ke bank Emok. Pada akhirnya setelah pernikahan bukan kebahagiaan tetapi justru penderitaan. Bahkan banyak yang pada akhirnya pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan. Bener juga. Prinsip hidup itu lebih baik jadi raja selamanya daripada raja sehari sengsara selamanya. Tidak bermaksud untuk membatasi hak pribadi. Ini hanya sekedar ajakan dan saran. Dan nanti akan kami tuangkan dalam kebijakan
surat edaran gubernur kepada para kepala kecamatan, para camat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, para kepala desa, agar ketika memberikan izin rame-rame itu harus dilihat yang memberikan izin membuat kegiatan rame-ramenya itu uangnya, sumbernya dari mana. Kalau uangnya ternyata uang pinjaman, Sarankan lah ya. atau uang hasil penjualan, lebih baik disarankan untuk tidak membuat kegiatan yang rame-rame. Dibikinlah aspek yang memenuhi unsur syar'inya saja. Hatur nuhun ya, salam untuk semua. Keren lah, menurut gua keren loh gubernur mikirin hal-hal seperti ini. Dan lagian ini juga bukan suatu keharusan ya, artinya ajakan. Tapi ini ada surat edarannya nanti. Karena kan yang surat izin hiburan itu kan biasanya kan. Jadi kalau misalnya pada saat minta tanda tangan kades nih, biasanya kan gitu, lurah gitu kan. Hari mana ya nyano gaya pesta dua poe dua peting gitu. Mau pesta 2 hari 2 malam, seriusan ini. Ya. Aya naon ieu modalna gitu. Ada gitu modalnya gitu. Misal kata si yang mau ajat itu, ada, tenang Pak Lurah. Gua duit banyak, tambang gua banyak, emas gua berkilo-kilo, duit gua nggak habis-habis, nomor serinya nggak ada gitu kan. Hah? Nomor seri nggak ada? Itu duit apa kertas fotokopi? Canda ya guys ya. Jadi seperti itu, tapi luar biasa lah. Salut gue, salut. Bagi pasangan usia perkawinan, saya mengajak pada semuanya, ketika Anda menikah, daripada bikin pesta, lebih baik uangnya untuk uang muka perumahan. Bener gak? Bener Kang Dedi. Nah ini saya sepakat dengan Kang Dedi Mulyadi. Daripada kita bikin pesta mewah, menghabiskan banyak uang, lebih baik uangnya buat bayar DP perumahan. Atau kalau duitnya lebih, beli cash. ya beli rumah cash. Tuh. Gitu. Percuma kita pesta mewah, heboh, tapi setelah pernikahan kita nggak punya rumah, Numpang sama mertua, ngontrak. gelandangan, atau numpang di rumah mertua, malu. Realita gitu, Bang. Sekarang udah nggak musim kita sok-sok gaya gitu kan, bikin pesta mewah, difoto, diposting, habis itu dapat pujian. Itu kan cuma 1 hari 2 hari. Iya. Setelahnya orang nggak bakal peduli. Betul. Tapi kalau kita beli rumah, itu seterusnya bermanfaat gitu ya. Ini yang mau nikah, udah pikirkan yang matang. Kalau kalian punya duit 50 juta gitu, nggak usah pakai pesta-pesta mewah, lebih baik buat DP rumah. Ya tuh, bener Kang Dedi Mulyadi. Siapa yang setuju dan sepakat sama Kang Dedi Mulyadi? Gua mah setuju banget, Bang. Aing marek nanya we ka Saria anu nolak surat edaran Kang Dedi Mulyadi tentang menggelar acara pernikahan secara sederhana. Kehed, ari sia Sultan. Duit sia teu kawadahan. Lamun bener sia Sultan berarti sia mah moal ngarasakeun kumaha stresna calon panganten terutama lalaki. Nangan duit yang wedding organizer, tenda, panggung, sound system, organ, artisna, encanjang mahar, encanjang babawaan, detek bengekna. Eta teh mahe duit ku 10 juta, 20 juta. Enggak cukup. Kadang bisa 50 juta, 60 juta kaluhur. Makana lamun nikah nungguan mapan, ku kumpul heula, bacot. Gaji 4 juta, 5 juta. Jang dahar sapopoe, jang merek kolot, Habis. jang setoran, jeung jang kebutuhan lainna anu henteu terduga. Ayeuna lamun misalkeun ku kumpul leutikna 1 juta atau 2 juta, hayang jadi 50 juta butuh sabaraha bulan, butuh sabaraha tahun. Makana henteu saeutik kolotna anu unjam-injem ka mana-mana. Dengan dalih hengke oge lamun misalkan geus hajat digantian. Akhirna dijadikeun ladang bisnis. Apakah kabalikeun modal hajat teh? Kana lobana henteu. Angger we geus hajat mah ninggalkeun hutang. Yeah. Makana ayeuna Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi mengajak kaula muda dan kaula mudi untuk nikah secara sederhana supaya tidak membebankan kepada diri sendiri maupun orang tua. Aya we nu ngomongkan nikah teh saumur hirup sakali.
kudu hajat mewah Sok biar atuh. berkesan Sok. untuk Sok lah. siap berkesan indung sia kalilit Bang Emok. Aing marek nanya. Karena kalau di kampung-kampung itu biasanya tuh pelaranya kalau nggak bank keliling ya pinjem ke renten. Biasanya kan gitu. Kalau di kampung. Atau gade-gade gitu ya, gade sawah, gade apa gitu. Bahkan gue punya temen, emak gue itu kan orang Indramayu, pasar Bangkir ya. Ada orang Indramayu di sini? Tahu pasar Bangkir? Ya, emak gue orang sana. Orang Indramayu itu kalau hajatan, punten ya. Walaupun di kampung gila biayanya. Karena hiburannya edan. Udahlah, paham lah buat orang Indramayu ya. Buat mereka tuh uang 50 juta tuh anehnya ada aja tuh duit gitu. Tapi setelah hajatan pusing. Indramayu tuh kalau hajatan, kalau pesta, ya, hiburan dangdutnya aja tuh mewah. Nggak cukup tuh yang harga 50 juta, 30 juta. Nggak cukup. Malah mendingan di kota-kota deh. Hajatan itu cuman lab musik biasa gitu ya. Akustik gitu ya. Dan sound systemnya juga nggak terlalu yang mahal-mahal, yang mewah. Itulah ya, paket-paket ringan lah gitu ya. Tapi kalau di Indramayu gue salut sih. Jujur gue salut. Ya. Ketika ngedenger itu, wah gila. Lu bayangin buat makan-makannya aja belum. Wah udahlah, Ruth. Makanya KDM tuh bener ngajak gitu ya. Budaya lama tuh kalau bisa digeser lah gitu ya. Ini kan eranya beda gitu ya. Ngajak supaya kalian itu nggak terlalu dibikin susah dengan kegiatan yang mungkin penting buat kalian, tapi menurut gue nggak wajib juga sih. Pro kontra, KDM dorong nikah sederhana, budaya hajatan besar terancam ditinggalkan. Ya pastilah wajar kalau ada yang pro juga ada yang Wajar, kontra, nggak apa-apa. Bang. Jadi seperti gini loh sebenarnya. Kang Deddy Mulyadi itu mungkin seperti ini, Ajak. mengarahkan atau memberi saran kepada calon-calon pengantin siapapun juga, kalau yang ininya nggak begitu banyak, ininya nggak begitu tebal, nggak usah maksain buat hajat besar. Iya, benar. Kalau biaya hajatnya itu hasil pinjem, hasil nanti setelah nikah pusing, ya itu yang jangan, ya. Maksain untuk hajat, nggak bisa sewa gedung, akhirnya nutup jalan orang, nutup jalan umum yang pada akhirnya mengganggu orang banyak, ganggu orang lewat, orang usaha keganggu, orang beraktivitas keganggu, gara-gara apa? Gara-gara untuk kita menjadi raja sehari. Itu mungkin yang jadi masalah hari ini. Tapi kalau kita punya uang banyak, bisa sewa gedung, bisa pesta 7 hari 7 malam juga nggak apa-apa. Iya, Yang bebas. penting ya, maksudnya uangnya jangan pinjam-pinjam kemana-mana gitulah maksudnya. Mending pakai modal, mending pakai apa gitu kalau nggak ada namanya. Jadi kalau untuk kita yang low budget mah lebih baik ke KUA aja dan uangnya bisa kita pakai untuk modal hidup ya. Sip. Mantap. Tutup jalan umum demi acara nikahan pengendara sampai harus lawan arah. Ini kan namanya maksa. Marah. Ini namanya maksa. Malam. Logika sederhana. Kalau dia punya duit, kenapa dia nggak sewa gedung? Kalau dia punya duit, ini kan tandanya dia eman-eman. Lo tahu nggak? Yang ada di dalam bayangan gua, walaupun dia nggak sewa gedung, dia tetap bayar mahal karena ini panggungnya panjang banget, tendanya panjang banget. Sudah gitu dia harus bayar orang-orang untuk ngatur parkiran dan segala macamnya. Yang jadi problemnya ketika hajatan ini selesai, pertama udah pasti ya syukur-syukur nggak punya utang, mikirin bayar utang itu untuk keluarganya dulu ya. Keduanya dicap jelek ini tau nggak, yang begini-begini ngapa coba? Punya duit ya sewa gedung sono. Pikiran gimana kali? Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang nonton video gua ketika kalian ada keluarganya yang hajatan di sini. Lain kali jangan kayak gitu. Ya, polonya dipakai atau polo. Punya duit sewa gedung, sekalian kagol gitu. Yang kayak gini kan nyusahin orang sih gua. Jadi macet ya kan. Aduh, ada-ada aja. Ini kalau gua lewat situ, gua videoin, gua langsung bilang, "Cuy." Gitu. Dapat izin dari siapa ya kira-kira? Nggak ngerti. Ini kan udah ngelanggar undang-undang, guys. Emang boleh ya jalan ditutup cuman untuk kepentingan pribadi? Nggak boleh. Buset, langsung nutup satu jalur. Kalau cuma nutup dikit sih masih wajar. Kendaraan masih bisa lewat walaupun agak macet ya. Ini kan dirujak netizen. Lo bayangin yang ngerujaknya 7.000 hampir 10.000 netizen. Yang nontonnya lo pengen tahu berapa ini?
9,1 juta penonton. Lo bayangin dia komentarnya itu negatif semua. Ya kan? Apa enaknya akhirnya? Mending ngapain maksa-maksa? Kalau emang lo nggak punya duit, ngapain lo maksa-maksa? Cuman pengen jadi raja sehari. Gua kasih gambaran kayak gini. Ini baru diupload 2 hari yang lalu. Ini viral. 9,1 juta penonton. Isinya rujakan semua. Lo lihat, menyusahkan orang gak sih? Gak kebayang berapa banyak doa buruk yang terucap. Lo lihat, yang nge-like-nya aja ketika orang komen, yang nge-like-nya ada yang sampai 188.600 like. Itu termasuk menyusahkan orang gak sih? Artinya lu bayangin ini doanya buruk semua. Ini salah satu contoh sebuah kebijakan KDM yang sebetulnya bukan kebijakan yang harus diikuti. Sebuah ajakan saja. Ya, sebuah ajakan yang supaya warga masyarakat yang ada di Jawa Barat dan mungkin kita para orang di luar Jawa Barat nih diingatkan, oh iya, daripada lo maksain lo pengen punya hajatan yang mewah-mewah, ujung-ujungnya apa? Lo harus nutupin utang, kemudian juga lo harus dirujak. Ini apalagi sampai kayak gini ya, syukur-syukur di lapangan sendiri gitu ya. Kalau sampai kayak gini lebih parah banget. Ini cuman pengen kelihatan keren. Gue orang sini, tai, gendek gue. Ini yang bikin acara gitu. Udah bener bawa KDM lah, mendingan sederhana gitu kan. Kan kalau dia punya duit mah harusnya sewa gedung, bener nggak? Ini kan tandanya bahwa dia gengsi, ya kan? Nggak punya duit buat nyewa gedung, bacot ini. Ini contoh nih, udah langsung dikasih contoh lah udah sama gue. Gendek gue dari kemarin mau dibahas sama gue, lupa terus gitu ya. Momennya pas temanya masalah tentang pernikahan, cocok gini nih. Mohon maaf buat ada yang keluarganya nonton. Bacot lo didoain lo ratusan ribu bahkan jutaan orang di sini, buruk semua doanya, izin ya. Tahu deh, mudah-mudahan aja sih kalau gue mau doa yang baik langgeng, tapi di sini doanya nggak ada yang bener. Itu loh Bapak Kadem itu, jangan maksain, nggak punya duit ya udah sederhana aja gitu loh ya. Duitnya kan bisa dipakai buat modal, bisa buat beli rumah kalau cash uangnya cukup, kalau dikit bisa buat DP, daripada kalian ngontrak. Gubernur yang begini nih yang menurut gue idenya cemerlang. Makanya menurut gue bener, gubernur cemerlang tuh cuman ada di Jabar. Mau bilang kayak gini gue di Banten kan. Gubernur Kaltim mau dilengserkan tanggal 21 nanti, demo besar-besaran. By the way, ulun KTP-nya Kaltim, jadi bolehlah kritik. Lagian sih baru setahun lebih dikit aja perjalanan dinas sudah habis 13 miliar. Baru sadar kalau ASN yang lagi perjalanan dinas kada boleh story-story, tetap ketahuan juga. Yang ke Maroko bareng istri itu termasuk juga lah. Kesana ngapain gerang belajar sprint sama dulu. Ini kecolongan, gue baru tahu malah gubernur Kalimantan Timur ke Maroko jalan-jalan ke luar negeri. Emang sih ada anggarannya. Tepat gak sih buat efisiensi di saat kondisi sekarang yang presiden aja minta efisiensi? Ngapain ke Maroko Pak? Jalan jelek di sini, ngapain ke sana-sana Pak? Duh. Jalan-jalan aja ke rumah kampung-kampung warga Pak, kayak gubernur Jawa Barat tuh jalan-jalan, bantu masyarakat, ya kan? Ngecek jalan. Emang marwah banget ya gubernur yang satu ini. Hakimi kan? Kalau bujuran kayak itu kita sebagai rakyat ikhlas ya kalau Pian jadi pemain dribbling bola, bukan pemain dinasti. Sudah habis miliaran baru BPJS dilemparkan. 49.000 orang yang terdampak, hayu kan? Belum lagi renovasi rumah 25 miliar. Minta ada alat fitness. Pokoknya tahun depan wajib sispek lah. Terus ada kursi pijat. Kalau menurut ulun nih mungkin pusingnya itu karena bingung nyuruh siapa lagi buat nyapuin blundernya. Tambahin lagi bang, jangan kursi pijat aja tapi ada kursi kantor atau kursi gaming. Seusai mobil dan rumah dinas, Pemprov Kaltim usulkan uang saku ormas Rp 42 juta. Wow. Lo tahu kenapa ini bisa muncul? Lo tahu? Karena dia takut di demo. Karena tanggal 21 akan ada demo besar untuk, ya pokoknya demo besar lah untuk Pemprov Kaltim. Dia punya ide. Mau ngasih uang saku ke ormas 42 juta biar diem. Kemarin aku lewat Lembusuana itu, Pak Wali Kota Samarinda, ada baliho spanduk, ada tenda di depan Lembusuana pas, ada trotoar pedestrian yang kemudian itu haknya warga Samarinda pembayar pajak, kok dipakai untuk urusan politik. Tolong dong Pak Andi Harus sebagai Wali Kota
Apalagi aku yakin itu sampai lama itu kalau nggak ditindak. Demokrasi sih demokrasi, tapi hak rakyat membayar pajak nggak boleh dong. Ya Pak Andi Harun jangan minta tolong ya, kan aku bayar pajak Pak. Dan aku juga milih Bapak kemarin di Pilwali Samarinda melawan Kota Kosong. Lebih ndak setuju duitnya dipakai renov rumah gubernur. Nah, lebok, kusial, lebok. Orang ini apa kerjanya serius nanya, ngebacot, iya, ngebelain Pemprovnya, ya kan tuh, membacot dan menjual liur basi, bacot itu bener itu. Terus ini apalagi nih, aku bayar pajak, aku ikhlas aja trotoar dipakai, iya, orang buat donasi, buat demo. 49.000 warga Samarinda tidak terganggu, cuma lu doang, bacot lu, rasain. Dibayar berapa Pak sama Pak Masud tuh, rasain lu bacot. Greget gua. Renovasi rumah dinas senilai Rp 20,5 miliar Gubernur Kaltim agar tak perlu menginap di hotel. Suka-suka lu Pak. Kita mah nggak ngelarang Pak, Bapak mau ngerenov rumah dinas itu mau 30 miliar kek, mau 50 miliar Pak, urusan Bapak. Cuman kita mah ingin mempertanyakan itu jalan Pak, tanah itu gimana? Jalan masih banyak jalan yang jelek Pak. Kalau jalannya udah bagus-bagus kayak di Jabar tuh Pak, kayak sekarang tuh mau ngerenov apa tuh? Gedungnya mau direnovasi lagi, mau diperluas supaya nggak jadi macet dan segala macam, menghabiskan dana 15 miliar. Gue bilang tadi, jangankan 15 miliar, 30 miliar, 100 miliar juga nggak ada masalah. Biar mewah sekalian, tapi kan sudah sesuai. Jalan-jalannya pada bener gitu loh Pak. Gue mah kadang-kadang ya. Cuman jujur gue ketika ngelihat artikel ini gue salpok sama yang di belakang gitu ya. Mau syuting video klip ya, izin. Belakang lu renov dulu. Lu jangan gitu, mau syuting video klip kali. Berarti kalau dinas luar kota atau keluar negeri rumahnya di Tenteng ya? Maaf bertanya dengan nada penasaran, yang di belakang itu Marwaria kah? Maaf ya saya baca komentar ya. Masalah utama keuangan di Kaltim. Anjay, keren banget lu. Ini serius KPK nggak ngelirik selama ini woi. KPK-nya nggak ngerti gue. Itu yang rambutnya kuning habis diungkep. Lu nggak boleh kayak gitu. Lu nggak boleh kayak gitu. Ampun gue mah. Apakah beliau sedang merasakan cantik Mbak Bidadari? Itu di belakang ondel-ondel. Nggak boleh gitu. Lo ngomong kayak gitu nggak boleh Nggak boleh. Manggil apa tadi? Ondel-ondel nggak boleh. Ya intinya mah ketika Gubernur Jawa Barat lagi banyak gebrakan ya kan, sampai kebijakannya itu menjadi produk nasional. Sekarang lagi ada gebrakan baru tuh ya kan. Ini Gubernur Kaltim juga lagi pamer marwah. Serius nanya outfit istrinya tuh terinspirasi dari mana? Kenapa viral lagi sih kalian? Anggaran mulu yang dibahas, apa hasil kinerjanya? Ya rumah dinas lah, sama mobil dinas ya kan. 25 miliar sama 8,5 miliar tuh kalau digabung jadi berapa? Marwah itu guys. Ini nah Pak harus direnov dulu. Netizen komentarnya pada berani-berani ya kalian. Kemana-mana ya kalian ya. Yanto anjir. Jadi gak enak nih gue ngereactionnya. Komentarnya kayak gitu semua. Yang gitu masa foto ini semua sih? Hotel 3 juta kali 30 sama dengan 90 juta per bulan. Dikali setahun ya, dikali 5 tahun sama dengan 5 miliar. Ya juga ya. 5 tahun itu anggaran kalau misalnya ada tamu ya 3 juta. Ini kalau misalnya tamunya tiap hari nginep. Ini kalau misalnya totalnya segitu, cuma 5M. Lah ini renovasi rumah dinas 25 miliar. Dia ngeles dong daripada nginep di hotel katanya gitu. Yang mendingan di hotel. Hotel 3 juta tuh udah paling elit ya. Belaga amat dikasih hotel yang harga 300.000 aja lah. Tapi enggak ding, dia kan marwah orangnya. Sedangkan yang perlu direnov adalah ini apaan cok? Weh, komentarnya sih foto semua sih.
Akun gua. Hotel RP 4 juta per hari dikalikan masa jabatan 5 tahun. Totalnya menjadi 7,3 M. Lah alasannya buat efisiensi biar nggak mahal ke hotel. Lah renovnya malah 20 miliar lebih. Fungsi tokek di belakang apa? Emang ada tokek apaan? Nggak ada Terus kayak aneh-aneh. Ini Yanti apa Yanto? Udah berhenti komennya Kaltim gimana sih milih gubernur? Serius nanya ini gejala. Udah, kalian mah gue jadi gak enak rasanya. Dan gitu komentarnya ini, komentar banyak banget lagi. Ya, hampir kurang lebih sekitar 5.500 komentar. Aduh, udah biarin aja marwah-marwah dia. Ya, toh warga Kaltim juga kayaknya pada seneng kok. Yang bersuara soalnya sedikit yang di Kaltim. Aneh gue juga di Kaltim ini. Ampun. Dari Kaltim kita pindah ke Jakarta yuk. Jakarta ada apa aja nih? Udah lama gue nggak ngelihat Bang Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta. Detik-detik Rano Karno datang di KP Jambak Bonjol. Komentarnya dinonaktifkan lagi. Pusat pengawalannya. Maksudnya lagi mudik. Ngapain dia ke situ? Kunjungan kerja apa? Anjing yang awalnya cok. Gila yang awalnya cok. Wakil Gubernur Jakarta yang awalnya. Yang awalnya. Situ kayak ngebahas apa kalau? Gila. Astagfirullahaladzim, Bang Dul. Bang Dul, punten Bang Dul. Saya penggemar Anda waktu nonton film Sidul Anak Sekolahan. Saya penggemar. Saya nggak pernah ketinggalan. Saya tahu episode pertama dari zamannya Babeh Benyamin. Almarhum itu ya kan. Situ lagi kuliah, bawa oplet sambil kuliah. Sarah masih cirus-cirus gitu kan. Aduh, sama Jenap itu. Gue tuh ngefan banget loh mobilnya. Orang jadi pejabat. Kok gini sih Bang Dul? Perkara cuman kunjungan doang masih Bang Dul pengawalannya ya elah Bang Dul. Ngabisin anggaran. Lihat nih guys. Lihat aja mbak lo. Pengawalannya nih yang di belakang doang. Udah bener ya Jawa Barat mah enak dipimpin sama KDM. Datang semobil kadang pakai motor, paling yang awalnya pakai motor berapa orang sih? Ajudannya yang sering gue lihat tuh cuma 2. Udah gitu doang. Kecuali kalau lagi dia kunjungan ke lapangan tuh yang penggusuran ya, bangli-bangli tuh baru dia dikawal. Itu juga nggak banyak. Kebanyakan paling satu mobil isinya aparat gitu. Udah gitu doang gitu. Nggak banyak-banyak. Ngabisin anggaran tuh kayak gini. Kenapa komentarnya dinonaktifkan ini? Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow aku untuk yang videonya. Gue rasa thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.